Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, podcast kami berjudul Jakarta Next Step, Public Education Series. Nah, pada episode pertama ini, aku, Happy Tenok, ingin membawakan sebuah episode yang non-ortodoks mungkin ya, yang nggak biasa gitu, mengenai kota Jakarta. Karena selama ini kita ngebahas Jakarta ya, itu aja, tata kotanya, integrasi transportasi, MRT, LRT, Transjakarta, dan kawan-kawannya. Nah, pada episode kali ini aku mau membahas daerah yang ternyata daerah yang masih ada di Jakarta gitu. Masih ada di Jakarta, cuma daerah ini di kepulauan, ya. Nah, pada episode kali ini aku mau berdiskusi dan melempar pertanyaan pada kalian semua mengenai Pulau Seribu. Mau dibawa kemana sih transportasi ke Pulau Seribu di masa depan? Nah, Yes, betul betul. kenapa nih Pulau Seribu gitu yang pertama kali dibahas? Kok enggak yang ada di daratan? Kok enggak Transjakarta, MRT, LRT, dan kawan-kawannya? Kok enggak integrasi dan kawan-kawannya itu? Kenapa? Karena isu Pulau Seribu ini kayak isu yang underrated gitu. Gak ada yang mau ngebahas gitu, gak ada yang mau ngurusin gitu. Padahal tuh ini tuh Pulau Seribu ini bisa dibilang sebagai potensinya Jakarta gitu, potensi pariwisata, potensi untuk eh, sejarah gitu dan kawan-kawannya. Tapi kok ya dibahasnya cuma sekedar itu aja gitu. Nah, pada kali ini kita mau mengajak teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama melihat apa sih masalah-masalah yang terjadi di Pulau Seribu. Nah, sudah bersama sudah bersama aku pada saat ini ada Bapak Yusa dan Bu Retno dari Masyarakat Transportasi Indonesia DKI Jakarta. Hore, tepuk tangan. Boleh Bu. Bu. Yes, di episode ini bener banget nih Nok. Gue setuju banget dengan apa yang lu bilang gitu. Dibilang underrated, iyalah. Emang Jakarta nih nggak harus soal daratan, tapi soal lautannya juga gitu kan ya. Dan ya, sebenarnya kita juga punya concern yang cukup dibilang gede juga sih Nok ya terhadap eh, Jakarta sisi laut gitu dibanding sisi daratan yang mungkin sisi daratan emang nggak ada habisnya nanti masalah, tapi yang sisi lautan nih terkait transportasi juga banyak masalah nih ya kan Enok ya. Ya, kalau dibilang banyak-banyakan masalah ya sama-sama banyaknya sih. Cuman kan Sama yang juga. satu kebanyakan masalah kan kebanyakan dibahas, akhirnya yang satu juga jangan banyak masalah, tapi lupa juga dibahas nih. Tuh, nah makanya nih kita berkolaborasi dengan MTI Jakarta nih, kita berdiskusi lah secara kolaborasi dan mungkin sekalian nanya-nanya juga nih kepada Pak Yusa atau sekaligus juga Bu Retno ya. eh Kayak gimana sih kira-kira tuh konektivitas antara Jakarta dan daratan dan Jakarta kepulauan nih ya kan ya Nok ya, karena seperti Ya, lu bilang kan banyak masalah, sampai lupa gitu didiskusiin juga gitu ya. ya. Jadi, Kan eh, ya. oke, ya Kal. Tapi ini sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, gue mau sedikit highlight dulu nih. Untuk Kepulauan Seribu sendiri itu sebenarnya ada beberapa operator kapal ya. Ada kapal di sub, ada kapal swasta, kapal kayu. Nah, ini ada kapal di sub yang speedboat yang tempel. Terus ada kapal kayu yang dioperasikan oleh swasta perorangan dan mungkin juga swasta yang berbadan perusahaan juga. Terus juga ada kapal Sabuk Nusantara yang dioperasikan oleh PLN. Nah, tahu gue tuh juga ada kapal Ekspres Bahari ya, Ekspres Bahari kapal cepat. Nah, sebenarnya Kepulauan Seribu itu sempat dilayani oleh kapal-kapalnya ASDP. Cuman karena satu hal dan pertimbangan akhirnya tuh kapalnya nggak dioperasikan lagi. Jadi kapalnya itu udah ditarik lintasannya ditutup dan gue lupa tuh kapalnya didasin ke mana lagi. Nah, terus nih, kalian tahu gak kalau sebenarnya di Pulau Seribu itu ada lapangan terbang loh. Baru tahu Kal? Apa udah tahu lama? eh Lupa-lupa ingat sih
karena belum pernah. Iya. Mungkin Pak Yusa kali udah pernah nih. Halo, ah kayaknya saya juga cuma lihatnya dari peta ya. Saya belum pernah lihat langsung sebenarnya. Tapi seingat saya dan kalau kita lihat di peta sebenarnya ada lapangan terbang. Cuman kayaknya rencana pengoperasiannya kayaknya ini ya berhenti ya atau gimana? Ini nih sebenarnya salah satu apa ya hal yang jadi perhatian kita sebenarnya rencana pengembangannya transport Kepulauan Seribu itu sebenarnya mau bagaimana? Ini sebenarnya salah satu hal yang bisa jadi contoh lah sebenarnya Kepulauan Seribu itu mau gimana sih? Tuh. Iya nih Pak, katanya juga mau dibikin destinasi wisata religi Pak. Kan, jadi Jelas juga nih Pak. ini agak lucu juga di Bandara Pulau Panjang ini. Jadi bandaranya itu udah ada lapangan terbangnya. Cuman di tengah jalan tiba-tiba berubah jadi wisata religi karena ya mungkin situ ada makam keramat ya. Oh, begitu gitu. Iya. Tapi kalau kita ngeliat dari perkapalannya nih Pak, mungkin Bapak juga pernah nyobain gitu ke Pulau Seribu. Ini kan ada beberapa kapal yang sebenarnya pernah atau ya ada juga yang masih dioperasikan kayak kapal di sub nih Pak. Itu sebenarnya tuh membantu konektivitasnya atau enggak sih Pak? Jadi kalau kita bicara Kepulauan Seribu ya, mungkin PR terbesarnya yang nomor satu adalah masalah informasi dan komunikasi ya. Saya sendiri yakin mayoritas orang Jakarta itu daratan ya. Itu ketika berbicara mau ke Kepulauan Seribu pasti akan bingung dulu nanya rutenya bagaimana, lewat mana beli tiketnya, naik turunnya di mana. Jadi itu satu ada masalah akses informasi publik. Jadi publik juga nggak tahu jelas kecuali yang sering beraktivitas antara Kepulauan Seribu dengan Jakarta Daratan. Itu nomor satu. Terus kedua, efektif apa? Ini juga sebenarnya pertanyaan yang perlu kita nanya ke Pemda juga karena Kepulauan Seribu mau jadi apa itu akan menentukan efektivitas transportasinya. Tadi Pulau Panjang tadi mau dikasih lapangan terbang tiba-tiba jadi wisata religi, itu aja udah kelihatan bahwa peta pengembangan Kepulauan Seribu itu sepertinya masih perlu berjelas. Kepulauan Seribu ini kan karena sifatnya dia kepulauan kecil-kecil tersebar dan pasti penduduk aslinya itu relatif tidak sebanyak Jakarta Daratan, maka secara ekonomi dia pasti akan tergantung rencana pembangunan pemerintah dan kalaupun swasta ya swasta yang berada di Jakarta Daratan. Jadi bukan penduduk setempat. Penduduk setempat pasti cenderung tidak memiliki kekuatan ekonomi yang besar untuk bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi di sana. Kalau bicara perkembangan ekonomi, maka masalah kebutuhan logistik, kebutuhan pergerakan orangnya harus bagaimana. Jadi peran Pemda akan sangat besar untuk perencanaan pembangunan dari sisi ekonomi yang nantinya pasti akan lalu menarik dari sisi transport. Karena kalau dipaksakan ada trans juga tapi nggak ada kegiatan, ya pasti cepat atau lambat nanti akses kapalnya ya itu pasti akan berkurang. Jadi mau bagaimana sebenarnya dibalikin dulu Kepulauan Seribu itu mau jadi apa sih sebenarnya ke depan dengan segala perencanaan ya, dan dia harus jadi satu paket dengan rencana pembangunan Jakarta sendiri. Nggak mungkin Kepulauan Seribu itu pembangunan ekonominya terpisah dari Jakarta Daratan. Mungkin itu ya. Kalau dari Bu Retno ada masukan apa Bu? Ada pendapat apa? Ya, pendapatnya sih satu ya. Memang selama ini kan nggak pernah kita selalu ngelihat transportasi itu drive demand-nya dari aktivitas ekonomi. Nah, ini yang nggak pernah diperjelas sebenarnya sama pemerintah. Betul tadi Pak Yus udah bilang ada kegiatan apa sih di situ gitu ya. Cetak biru aktivitas ekonomi yang ada di sana, kemudian tanda kutip ya kalau misalnya tadi Pak Yusa bilang peluangnya kecil-kecil, terus kemungkinan kegiatan investasinya, kegiatan ekonominya itu sangat apa namanya marginal lah ya, saya bisa bilang, maka perlu pemerintah untuk melakukan rencana investasi ke depan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah,
rencana investasi inilah yang kita nggak pernah lihat gitu loh, mau diapain sih gitu kan ya. Kalau investasi ngomongnya akhirnya at the end of the day ya pemerintahnya kudu jualan. Nah jualannya apa di sana? Ini yang nggak pernah apa namanya ya terpetakan dengan baik di sana. Ya praktis sebenarnya kalau dibilang kota Jakarta daratan sebagai kota maju, mohon maaf ya saya juga jadi malu sama sesama sesama apa warga Jakarta ya yang di kepulauan, tapi sayangnya boleh dibilang ya kayak tertinggal ya, bener nggak sih gitu loh. Nah ini yang mesti dipikirin juga oleh pemerintah supaya tadi lo equality keberadilannya juga terjadi gitu ya. Eh, secara mendasar pertanyaannya aktivitas ekonomi apa yang mau ada di sana? Kalau kalau kita menyediakan infrastruktur yang apa transportasi yang seperti ya ditunjukin di gambar nih, kayaknya mewah. Apa maksudnya bukan cuma mewah ya, tapi besar masif gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mengcreate yang besar dan masif itu ya rencana kegiatan ekonominya menjadi penting untuk ditentuin. Kalau rencana kegiatan ekonominya sudah ada, tuh diturunin nanti kan rencana tata ruangnya seperti apa, tata ruang wilayah bagaimana, kemudian master plan zonasi-zonasi di kawasannya seperti apa, nanti sampai turun dengan master plan di transportasinya bagaimana yang menjawab nanti kebutuhan transportasi yang ada di situ. Jadi kayak tadi urusan komunikasi, urusan kapasitas dan lain-lain itu bisa terselesaikan, tapi dengan suatu perencanaan yang terstruktur, sistematis, kemudian juga melihat skala keekonomian. Kira-kira gitu. Ya, jadi kayak kalau kita bicara ekonomi ya, harus ada kejelasan dulu apakah satu di sana mau dijadikan semacam cagar alam. Kalau itu kan berarti nggak ada kegiatan ekonomi. Artinya pemerintah harus memfasilitasi penduduk Kepulauan Seribu untuk bisa beraktivitas ke arah daratan ya, artinya baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau di sana mau untuk pariwisata ya, artinya harus ada logistik, ada juga transportasi untuk orangnya, atau jangan-jangan di sana mau dijadikan untuk industri kelautan dan perikanan, artinya kalau ada logistik adalah untuk suplai kebutuhan industrinya dan juga untuk mengambil hasil tanya dan juga mungkin sebagian proses pengolahan. Jadi harus jelas dulu aktivitasnya itu mau apa, dan juga nanti pola supply-nya untuk demand-nya juga harus didesain. Apakah misalkan untuk logistik, apakah didesain harus tiap hari ke sana, artinya kapalnya harus tiap hari, mungkin kecil-kecil kalau kebutuhannya tidak banyak, atau dikumpulkan agar lebih efisien. Aktivitas logistiknya misalkan seminggu 1-2 kali, tapi juga ada fasilitas pergudangan di Kepulauan Seribunya. Jadi masyarakat sana sifatnya tidak lalu kekurangan logistik, tidak lalu barang-barangnya menjadi mahal karena kedatangan kapalnya tidak tiap hari. Ini kan masalah strategi ya, termasuk untuk menjaga keterjangkauan barang-barang. Ini juga nanti juga berlaku untuk supply, kalau misalkan untuk pariwisata, agar lokasi-lokasi wisatanya itu juga ketika mereka menjual barang-barang itu juga harganya terjangkau. Saya pribadi pernah ambil paket wisata ke Kepulauan Seribu, itu memang harga di lokasi itu fantastis sekali, tapi tidak, saya sih paham karena pengelola itu harus memikirkan sendiri gimana membawa barang-barang ke sana, dengan biaya mereka harus tanggung sendiri ya. Tapi ini kan lalu untuk jangka panjang apakah sustainable, apakah bisa berkelanjutan. Ini harus ada kerjasama pemerintah dengan swasta, bagi-bagi ya. Jadi mana yang pemerintah itu bisa membantu langsung, atau bisa membantunya sifatnya mendukung secara proses administrasi, sehingga swastanya itu juga lebih mudah untuk masuk, lebih efisien untuk berproses. Jadi ini akan banyak sekali peran Pemda untuk mengubah wajah Kepulauan Seribu, baik dari sisi pembangunan dan juga ikutannya transportasinya sebenarnya. Ya, saya setuju Pak Yusa, mungkin nambahin dikit ya. Intinya kan gini ya, kita harus lihat dulu
gimana struktur ekonomi mereka, apa masyarakat warga Jakarta yang tinggal di Kepulauan Seribu dengan yang di daratan. Intinya kalau memang terjadi gap kesenjangan yang sangat lebar gitu ya, gap ekonomi sangat lebar, artinya saya mau pemerintah artinya tidak boleh lepas tangan. Itu yang mohon maaf kadang-kadang kerap kali itu terjadi di daerah manapun gitu ya. Karena infrastrukturnya belum tercapai, kondisi ekonominya juga skala ekonominya belum sampai gitu ya. Artinya pemerintah harus hadir dulu. Kalau pemerintah hadir, saya percaya nanti fungsi turunan ekonomi apa fungsi turunan ekonomi kemudian gitu ya itu bisa diikuti dengan masuknya investasi dari swasta. Tapi itu dulu yang harus kita lihat gimana dengan apa namanya misal tingkat pendapatan gitu ya, kita bicara gitu ya. Kemudian akses kepada tadi Pak Yusa sebutkan ke rumah sakit, ke sekolah, akses ke infrastruktur dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu. Kalau itu sudah terpenuhi, baru kita bicaranya naik kelas tuh. Oh ya, kita mulai ngomong apa yang bisa kita create dari apa aktivitas ekonomi turunannya gitu. Kira-kira itu aja dari saya. Gitu. Oke, berarti lebih ke aktivitasnya nih, sebenarnya mau dibikin jadi apa sih si Kepulauan Seribu ini ya, Bapak Ibu ya? Yes, betul. Jadi potensinya apa yang bisa digali kan gitu ya selalu bicaranya. Tapi jangan terus karena oh iya Kepulauan Seribu nih ya udah kan pariwisata ya udah biarkan swasta yang ini yo nggak bisa begitu. Harus Kebutuhan juga ya. kebutuhan wisata adalah satu hal ya. Tapi jangan lupa loh itu kan ada rakyat yang ada di situ kan, bener nggak? Benar-benar. Nah, Ya itu nggak betul. boleh lupa gitu loh bahwa itu juga harus dipenuhi. Pemerintah daerah. Betul. Tapi mungkin nih juga ada perspektif dari Mas Raffi nih, mungkin ada yang mau ditanyakan gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Haikal. Sebelumnya saya ngikutin banget ini pembahasan sebelumnya, seluk-beluk ataupun pandangan tentang Kepulauan Seribu itu ya banyak kisah-kisah yang mungkin banyak orang nggak tahu, dan mungkin juga Kepulauan Seribu itu juga orang-orang nggak semua tahu gitu tuh. Kalau orang-orang tuh Jakarta tuh taunya ya kota metropolitan ya yang terdiri dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat, Utara, terus Pusat. Nah, itu tuh orang-orang lebih mengenal Jakarta tuh yang ada di daratan. Gimana yang di lautan, yaitu Kepulauan Seribu. Nah, saya pun juga jadi penasaran dan pengen ngulik-ngulik juga sih masalah kesenjangan. Nah, yang kita tahu juga kan Jakarta Kepulauan terutama, itu tuh terlihat modern gitu, segala fasilitas ada, segala dukungan penunjang entah untuk mobilitas, untuk transportasi, untuk segala macam kegiatan ekonomi itu lengkap semua dan udah termodernisasi gitu. Sementara yang di Kepulauan Seribu sendiri kan banyak yang kurang diperhatikan gitu loh oleh pemerintah setempatnya. Nah, sekira-kiranya kesenjangannya tuh seperti apa sih yang masih terjadi saat ini antara Jakarta daratan dan juga Jakarta Kepulauan, wabil khusus Kepulauan Seribu? Mungkin Mas Henok dulu atau dari Pak Yusa atau Bu Retno, monggo ada pandangan tersendiri mungkin terkait Kepulauan Seribu. Dari aku dulu ya. Izin dulu nih Bu Retno dan Pak Yusa. Selama ini kita melihat banyak terjadi tragedi-tragedi yang terkait teman-teman kita nih Pulau Seribu. Kita ambil contoh aja, ada yang mau nyebrang kapalnya terbalik, ada yang mau nyebrang kapalnya kebakar. Terus bisa kita lihat kapasitas kapal itu kadang suka overload gitu penumpangnya, kadang nggak pakai manifest gitu. Dan bisa kita lihat tuh motor-motor dibawa ke sana tuh, nah ini overload banget tuh kapasitasnya tuh. Iya. Iya. Dan juga anak-anak yang sekolah nih dari pulau ke pulau tuh sampai berdiri tuh di kapal sekecil itu tuh. Itu memang sih sekarang udah ada sih kapal sekolah dari Disub, cuman ya mungkin jumlahnya nggak begitu banyak ya, dan anak-anak sekolah sana lebih memilih untuk naik kapal kayu gitu, kapal ojek.
apa ojek kapal gitu. Iya, iya. Nah itu kan nggak Sylvia, seperti daratan gitu. Kira- Semuanya ada gitu. Sedih ya kalau kita lihat Jakarta yang daratan itu begitu maju, begitu apa modern seperti yang tadi Raffi bilang ya Raffi ya. Iya, betul, Bu. Tapi ternyata nggak jauh dari situ gitu ya. Kita kayak ditampar oleh kenyataan bahwa jangan-jangan gitu ya, Kepulauan Seribu itu masih masuk ke desa tertinggal, jangan-jangan, betul nggak? Betul. Nah itu Bisa yang dibilang ya begitu, Bu. betul. Nah itu yang memang kalau kita ngomong transport ya transport itu jadi indikator sebenarnya, betul nggak? Betul. Karena Ya, balik lagi betul, Bu. kan transport itu kan derive demand-nya ekonomik ya. Jadi kalau ekonomiknya bagus, transportnya bagus dong, bener nggak? Iya, betul, Bu. Nah ya udah, Ya. saya nggak mau ngomong transportnya nggak bagus karena emang kelihatan aja kada dari peta kan kelihatan dari gambar-gambar ini kan sudah menunjukkan ya, bener nggak sih? Itu. Jadi kalau dari transport begitu mobilitas orangnya itu banyak kendala di dalam mobilitas orang, maka ekonominya cenderung tidak bergerak. Tidak bergerak. Ekonomi yang tidak bergerak. bergerak berarti tidak bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi tidak tercipta, ya berarti kondisinya stagnan, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ya itu indikator, itu yang paling mudah di apa namanya di konklusinya seperti itulah. Gitu. Monggo Pak Yusa. Iya. Eh, Sebenarnya saya bukan ahli pengamat pendidikan ya, jadi saya mungkin kurang detail untuk infonya, tapi mungkin Mas Henok mungkin bisa bantu. Untuk Ya. Kepulauan Seribu itu mereka rata-rata sekolahnya di mana ya penduduknya ya? Apakah di satu pulau utama atau banyak ke daratan? Jadi banyak ada sekolah di pulau-pulau Pak. Gitu. Jadi setiap sekolah itu asal sekolah besar, mereka udah nyediain gedung sekolahnya, udah nyediain bahkan mesnya juga buat si siswanya untuk tinggal gitu, biar nggak bolak-balik antara pulau, dan mungkin sudah menyediakan kapal Pak, seperti itu, kapal Mesnya itu jemputan kepakai nggak ya? gitulah. Mesnya kepakai nggak ya? Mes kepake mungkin Pak, kan ada mungkin yang Mungkin bisa sekolahnya di dipahami. Ya mungkin juga bisa dipahami ya kenapa mereka ada mes segala ya, karena kan kalau nggak salah ada jam-jam tertentu gelombang tinggi si kapal nggak bisa beroperasi, bener nggak? benar. Iya, jadi Iya. ini juga keunikan karena kepulauan ya. Itu juga mungkin pemerintah harus ya persiapannya memang harus detail mungkin ya. Apakah penyelesaiannya adalah dengan mes, dengan asrama gitu, atau mungkin penyesuaian jam sekolah atau bagaimana, kan kita nggak tahu detail. Nah, itu sudah masuk ke bidang pendidikan, tapi eh, strateginya itu jadi sangat penting. Apakah lalu semua pulau itu harus ada sekolahnya? Kan nggak mungkin juga. Ya, kalau ngeliat kan ada pulau kecil juga. Ada yang tidak Atau mau berpenghuni konsep juga. ya, atau mau konsepnya disatukan di satu pulau, atau bahkan mungkin untuk pendidikan ditarik ke daratan. Jadi mungkin anak-anaknya pergi pulangnya mungkin seminggu sekali atau bagaimana. Sebenarnya itu kan hal yang bisa dikomunikasikan ke warga Kepulauan Seribu juga, apakah mereka lebih nyaman dan lebih mungkin gimana, karena bisa jadi juga anak-anak ini membantu orang tuanya. Kita juga nggak tahu ya detail sehari-hari mereka itu seperti apa, cuman strategi ini jadi sangat penting. Dan asrama pun tidak bisa sekedar asrama ada bangunan itu enggak, tapi juga harus nanya itu tuh sesuai dengan kebutuhan mereka atau sebenarnya enggak gitu. Dan kalau melihat banyaknya orang pergi pulang ya, berarti sebenarnya mereka juga aktivitas ekonominya banyak yang tertarik ke daratan sebenarnya, bukan banyak berpusat di pulaunya itu sendiri mungkin. Pasti kalau itu Pak Yusa, karena kan infrastruktur bukan cuma infrastruktur, industri pengolahan jadinya itu kan semua ada di Pulau Jawanya ya, ada di daratannya gitu loh. Dan kehidupan apa maksudnya penopang kehidupannya itu pasti mau tidak mau memang harus ke daratan ya gitu loh. Nah itu yang membuat Sebenarnya juga agak menggelitik itu ketika ada motor dibawa ke Kepulauan Seribu. Sebenarnya saya penasaran sih, sebesar apa pulau paling besarnya sampai orang harus naik motor sebenarnya. Nah, jangan-jangan sebenarnya motornya itu dipakainya iya, jangan-jangan motornya dipakainya lebih banyak di
Jakarta daratannya ketimbang di sana. Apa nggak mungkin terus modelnya dititipkan di sini, jadi mereka nggak harus bawa kendaraan sendiri. Itu kan juga pertanyaan ya. Karena kalau kita bicara Kepulauan Seribu, kalau pulaunya nggak terlalu besar juga, harusnya itu juga bisa diselaraskan dengan rencana pembangunan di Jakarta Daratan yang sebenarnya menuju ke non motorized transport untuk perjalanan jarak dekat ya, dan naik angkutan umum untuk jarak jauh. Karena kalau orang bawa motor gini juga akan jadi pertanyaan, kan ada kartu Transjakarta itu. Nah, satu kabupaten dikasih akses untuk Transjakarta gratis. Nah, kalau ternyata penduduknya nggak make juga akan jadi pertanyaan, sebenarnya kartu ini sesuai apa enggak sih untuk kebutuhan mereka sebenarnya. Ini kan jadi pertanyaan ya, secara jaringan keseluruhan itu sebenarnya kebutuhan mereka seperti apa. Iya, betul. Nggak bisa semata-mata selesai dengan dikasih kartu Transjakarta gratis. Betul, seperti betul, itu. setuju Berarti saya. treatmentnya harus macem-macem ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa samain treatmentnya kayak treatment yang di daratan ya, dan bahkan sebenarnya kan Iya. stage udah ngasih kayak 15 golongan gratis itu kan ya. Terus juga di situ termasuk ada untuk Kepulauan Seribu. Nah, tapi kan yang kita mungkin ngeliatnya iya bagus, tapi pas dipikir-pikir buat apa ya mereka ya? Mungkin ya baru makanya itu yang yang kita tuh levelnya masih menyediakan, belum efektif ketika. Iya. Jadi baru sebatas menyediakan, tapi efektif atau enggak, they don't know apa itunya. Yang penting saya udah disediain. Harusnya kan sudah berpikir bahwa yang disediakan itu harus efektif dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kehidupan masyarakat. Bener, harusnya juga inline juga ya Bu. Iya dong. Kita bilang tuh kayak misalnya yang di daratan ngomong non motorized transport, segala macam ekspansi jalur sepeda yang sampai berapa ratus kilometer, tapi saya agak tergelitik tadi Pak Yusa bilang emang pulaunya seberapa sih, jangan-jangan nggak perlu pakai motor kayak itu aja Pak Yusa ya. Kayak yang di Lombok kan ada yang di Gili itu nggak ada motor, semuanya pakai sepeda ya kan. Yes. Iya bener sih juga. Jadi kita gitu. Oh iya juga ya. Pertanyaan agak menggelitik ya. Ada nggak hal yang langsung nempel dengan pelabuhan yang ketemu orang Kepulauan Seribunya? Itu aja dulu. Nggak usah dijawab di sini. Muara Baru. Muara Baru bersama ya. Muara Baru, tapi kan di headway busnya kan nggak banyak ya ya. Wah, hitungan jari itu goib itu. Nah, goib berarti itu nggak jelas. Nggak ada timetable-nya ya. Makanya kan pertanyaan saya kan hal terbesar artinya harusnya masuk koridor kan. Cuman ada enggak? Iya. Ada dulu. Angkot ada, Jak 52. Kita bicara konsistensi ini ya, konsistensi penyediaan dengan realisasi di lapangan gitu loh. Iya. Kecuali begitu turun gitu ketemu halte koridor. Itu cocok itu. Nah, gini Pak, aku mungkin pernah juga bertanya ke salah satu mantan dirutnya Transjakarta gitu, mengenai bagaimana sih teman-teman kita di Pulau Seribu, kok kita selama ini berbicara tentang electric vehicle mulu gitu. Terus teman-teman Pulau Seribu kita gimana gitu. Nah, katanya sih mau bikin kapal sih, tapi nggak tahu nih ini Transjakarta lautnya tuh kayak gimana gitu. Nah, iya. Tapi gila ditanya bagaimana Pak Transjakarta laut, udah deh kita pengadaan bus listrik dulu dah gitu. Ya karena memang transportasi laut punya punya karakteristik yang berbeda dengan transportasi darat. Jadi sebenarnya sih saya agak nggak setuju ya meletakkan penugasan itu ke Transjakarta. Toh nanti pada akhirnya Transjakarta akan punya divisi, akan ngurusin sendiri, di spin off sendiri, jadi badan usaha sendiri gitu ya. Kasarnya lah ya, karena memang trennya beda. Bicaranya tidak angkutan umum massal, paham nggak? Angkutan umum tapi tidak massal, seperti massal tuh yang sifatnya dengan rapid misalnya yang 5 menit sekali gitu ya, atau 15 ya let's say lah ya. Tapi mungkin untuk transportasi laut kita nggak perlu yang 5 menit sekali, tapi punya kapasitas besar dan punya schedule yang khusus. Nah, schedule yang khusus ini karena saya paham, saya sering dengar gitu loh, ada waktu-waktu tertentu yang
kapal tidak berlayar gitu ya, cuaca buruk dan lain-lain. Itu yang kan nggak terjadi di transportasi darat, di angkutan umum massal, betul nggak? Jadi Iya. karakteristik tadi yang menurut saya menjadi tidak tepat kalau ditaruh penugasan itu diletakkan di Transjakarta. Tadi menarik tuh, tadinya ada ASDP ya yang melayani ya. Saya curiga sih berhenti gara-gara itu sih sebenarnya, gara-gara otonomi daerah. Bisa aja begitu, karena itu masih dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta. Jadi secara kewenangan itu menjadi kewenangannya DKI Jakarta. Saya cuma bilang cuman boleh loh sebenarnya Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan operator kan. Let's say ASDP itu kan operator sebenarnya, benar nggak? Dia mau dia BUMN mau apa, ya itu tetap aja menurut saya, in my opinion, itu operator, dan operator terbaik yang pada saat ini bisa menyediakan layanan yang yang layanan yang reliable, ya operator itu, nggak ada yang lain, itu aja. Kalau saya punya pilihan, ya pilihan terbaik ya memang ya ASDP, gitu kali. Pak Yusuf? Ya, jadi kalau kita ngelihat angkutan antara Pulau Seribu dengan daratan ya, selain tadi ada yang memang kapal penumpang, ada kapal bisub, kita juga tahu ada juga kapal-kapal yang disediakan pengelola kawasan wisata dan juga kapal nelayan sebenarnya. Kalau kita ngelihat kebutuhan real ya, dan kita juga berkaca, kita harus melihat juga di negara lain itu sebenarnya apa yang terjadi sih. Jadi apakah memang kita sudah di level bisa mewajibkan dan menjaga kualitas dan kuantitas layanan kalau layanannya itu murni full dari pemerintah dan penyedia transportasi dedicated ya. Jadi memang khusus dia melayani untuk pergerakan orang dan barang. Jadi dia bukan nelayan itu. Dia juga bukan charter. Apakah cukup itu bisa, atau sebenarnya banyak juga di banyak tempat di negara lain itu pada akhirnya kalau memang demand-nya itu nggak tinggi, mereka juga naik kapal-kapal nelayan, tapi ada regulasinya. Nah, kita mungkin ini juga yang harus kita introspeksi ya. Apakah kita bisa mengatur semuanya, ya, dipaksa gitu, atau kita jaga kualitasnya. Oke, kalau ada nelayan mau ngangkut, ya, dia harus memiliki misalkan sertifikasi apa. Dia punya izin gitu ya. Jadi kita berkeselamatan. Jadi kita juga mendorong nelayan kita juga untuk menjaga kualitas juga. Jadi nggak sekedar ngangkut orang. Ya. Karena kita juga nggak tahu ya. Iya, kita juga mungkin mereka juga ada kebutuhan ekonomi yang kita nggak bisa halangi. Minimal kita bisa menjaga dari sisi kualitas gitu loh. Jadi mereka punya izin untuk mengangkut tambahan berapa orang gitu ya, dan kalau barang apa, jadi itu juga masih terjaga ketimbang benar-benar tutup mata yang pada akhirnya tidak berkeselamatan. Iya, dan akhirnya juga tidak bisa terlayani, betul nggak? Itu jadi konyol pada saat mungkin kita sebenarnya punya opsi juga untuk memberdayakan kapal-kapal nelayan. Jadi ingat zaman perang, ingat nggak? Ini cerita aja ya, intermezzo sedikit. Ingat nggak waktu Inggris diserang, terus diselamatin di Normandia kalau nggak salah, terus diselamatin pakai kapalnya nelayan, ingat nggak? Iya, dan Kirkbo. Ya itu intermezzo aja ya. Tapi bukan berarti nelayan tidak bisa diberdayakan dalam hal ini. Apalagi maksud saya apalagi ini kan juga bukan sifatnya yang darurat militer ya. Kalau itu kan mereka darurat militer gitu ya. Mereka punya kebutuhan. Nah, mungkin kalau kita juga ngomongin ini Bu, misalnya terkait demand orang serta sarana, itu juga bisa dibilang kan sebenarnya tadi dibahas tuh udah ada ya gitu. Bahkan kalau ngomongin dibilang massal, ya nggak massal, tapi kapasitasnya besar. Kapasitasnya ada besar. Mungkin kiranya bisa nggak sih memprovide sebuah commuters. Nah, tapi juga nggak tahu sih commuters ini udah didata atau belum, dan mungkin sarananya apakah sudah memadai atau belum gitu sih. Gimana tuh Bu? Kalau saya pikir sih rasanya sih bisa-bisa saja. Tadi kan saya bilang di awal ya harusnya pemerintah tidak ya itulah yang membuat pemerintah harus hadir di situ gitu loh, dalam hal
merencanakan bagaimana dia bisa menyediakan layanan buat masyarakat. Itu janji loh sebenarnya kan, janjinya pemerintah kan sebenarnya memberikan layanan kan, bener nggak? Bisa-bisa aja. Nah Iya. sekarang tadi layanannya seperti apa, kebutuhannya apa, bagaimana kita memisahkan antara kebutuhan commuters dengan kebutuhan yang sifatnya untuk wisata misalnya gitu ya, atau kebutuhan untuk aktivitas ekonomi yang lain termasuk logistik yang ini yang nanti baru akan siapa saja yang stakeholder yang ada di situ apa utamanya siapa. Itu yang saya sih nggak lihat ya rencana itu. Ayo Sarah, lihat Aisyah. Melihat tidak ada hal itu langsung dengan kapal sih kelihatan Itu berarti nggak pernah direncanakan gitu ya. nggak pernah terpikir dalam perencanaan, sorry. Iya, sebenarnya kalau memang pemerintah serius masalah keselamatan, masalah pemenuhan demand ya, buat saja. Nggak usah buat ya, sebenarnya pelabuhannya udah kebanyakan ya. Tentukan saja mau di pelabuhan mana ya. Untuk pendaratan kapal dan mungkin logistik kecil untuk Kepulauan Seribu. Jadi nanti semua orang dari situ. Ya. Nah, di situ kan bisa dijaga tuh kualitasnya untuk yang ngangkut. Orang sih kalaupun tidak ada misalkan dalam bentuk subsidi, minimal bisa mengontrol yang mengangkut penumpang itu siapa, manifestnya bagaimana. Betul. Tidak ada manifest itu kan pasti yang terjadi karena terus cenderung tersebar ya dan tidak ada pengawasan gitu loh. Itu Namanya yang paling fundamental tidak diawasi. Sebegitu tidak diawasi ada tidak Indonesia. nggak terjadi apa-apa. Ya. Itu sih. Jadi ya tentukan saja satu dermaga, satu pelabuhan, dan di situ langsung ada Transjakartanya lah. Ya kita harus sebut Transjakarta karena katanya itulah operator angkutan umum besarnya Jakarta ya. Langsung ada Transjakarta turun di situ, orang tinggal nunggu perahu gitu loh. Jadi orang nggak usah bingung lagi saya mau naik apa, berhenti di mana, naik apa ya. Iya, Bahkan karena kalau orang yang kita tahu ini kan prosesnya kan. Iya, kebentuk seamless lah ya kayak gitu ya. Iya, karena kita tahu sendiri kan orang kalau masuk ke Pos Seribu kan ada beberapa pilihan, ada dari Marina, Muara Angke, dan dari Sunda Kelapa, dan itu juga istilahnya terbagi-bagi gitu. Ini yang ada ya bagi-bagi pengawasan, jadi bingung tuh. Apalagi yang mesti kita awasi mana. Betul, dan makin banyak titik, makin banyak yang harus diawasi, makin banyak lagi yang harus orang yang dideploy di situ ya, benar nggak? Untuk kebutuhan di Kepulauan Seribu ini yang ya kalau skalanya masih belum besar gitu ya, kalau dijadikan satu kan sebenarnya lebih efisien, lebih efektif ya, benar nggak sih? Iya, ini sedikit curhat aja lah nih, hal yang juga sama terjadi di kampung saya di Danau Toba, karena banyak titik keberangkatan akhirnya nggak kawas gitu keberangkatan kapalnya gitu. Jadi ya dulu sebelum yang kejadian kapal tenggelam itu ya selolong baik gitu, nggak pakai manifest gitu, orang asal naik overload kenapa-napa ya udah nggak kedata sampai naik gitu, nggak ada yang ngatur. Yang ada yang bertanggung jawab akhirnya, betul nggak? Iya, nggak ada bertanggung jawab. Betul ya, kalau kita ngeliat juga banyak titiknya itu, dan juga di titik tersebut itu misalnya pengelola dan pengurusnya tuh beda-beda gitu. Kayak misalnya Sunda Kelapa itu yang ngurus negara, terus kalau Muara Angke itu daerah. Nah ini titik hub awal ke Pulau Seribu itu ada banyak tapi yang ngurus beda-beda, dan ini kan nggak iya. Jadi ya gitu ya Bu ya. Ya kalau udah kayak gitu ya mohon maaf, jadi kerajaan masing-masing, betul nggak? Masing-masing punya standar masing-masing, punya pelayanan masing-masing lah, ini gimana gitu. Nggak tersatu padu, misalnya kalau mau ngambil satu start dari misalnya Muara Angke aja ya sudah gitu kan. Ini banyak, terus juga dari Tangerang pun juga ada di daerah-daerah dekat Tanjung Kait situ, mungkin karena emang lebih dekat dengan Pulau Seribu kan, secara posisi agak di dekat barat gitu. Nah ini kan pempong juga gitu. Udah lintas daerah, lintas provinsi juga gitu. Nah itulah, ya seharusnya memang pembahasannya menjadi luas ya. Maksud saya gini, kalau dalam hal ini pemerintah harus memberikan layanan gitu ya,
walaupun memang kita paham sudah diatur oleh Undang-Undang Otonomi Daerah gitu ya, tapi kan di satu sisi pemerintah tuh wajib hadir loh, tanpa memandang siapa itu pemerintahnya, mau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bener nggak? Ya, sama-sama warga negara Republik Indonesia kan pada akhirnya kan, betul nggak? Jadi membangun komunikasi antar pemerintahnya itu juga penting, karena saya pengalaman ngomongin transportasi itu kan multi sektoral. Kadang-kadang they don't talk each other, itu aja sih. Jadinya gara-gara hal yang sangat sederhana tadi, they don't talk each other, akhirnya ya jadi inilah ya layanan ke masyarakat jadi korban kan. Benar-benar. Bu. Dua bahasa-bahasa tadi itu lumayan sangat berbobot lah. Saya sedikit menggelitik dan menyentil gitu. Nah, lantas aku mau nanya nih, jadi Kepulauan Seribu di masa depan tuh mau jadi apa gitu? Akankah kita dapat memberikan transportasi berkeselamatan berkeadilan untuk teman-teman kita di Kepulauan Seribu? Mungkin kita nih pas nih kita saling bertukar pikiran, saling melempar pendapat gitu. Gimana menurut Bapak dan Ibu sendiri bagaimana? Menarik juga tuh Nok ya. Menarik sih. Mungkin kalau pandangan gue sedikit sih terkait ya ini aktivitasnya mau dibawa ke arah mana gitu, pariwisata kah atau dunia commuting kah, tapi kan kudu didata dulu gitu sebelum kita mau jadiin apa. Sebenarnya kalau ngomong pariwisata ya ada sih, cuman kan kita juga nggak tahu nih animo orang ke Pulau Seribu itu dalam hitungan setahun itu seberapa gitu. Rata-rata sih kalau kita lihat banyak kan masih tetap Bali ya, tapi nggak tahu deh. Dan mungkin ada pendapat Pak Yusa atau Bu Retno. Ya kalau bicara bisa enggak ya harus bisa. Itu udah nggak ada alasan ya sebenarnya ya. Bisa enggak ya harus bisa. Ya itu tugas pemerintah lah, hadir untuk rakyatnya, udah bayar pajak segala macam, masa nggak dikasih transportasi yang udah proper ya. Betul, setuju. Ini kan kita harus realistis ya, bahwa kita sedang memasuki era perubahan iklim. Ya, catatan tambahan nih, saudara-saudara kita di Kepulauan Seribu karena posisinya di kepulauan, mereka adalah salah satu kelompok yang paling rentan perubahan iklim ini. Artinya apa? Mereka justru adalah orang yang paling harus dapat akses transportasi yang handal gitu loh, yang handal, yang aman, yang berkeselamatan, karena mereka akan butuh banyak untuk logistiknya, mungkin untuk penanganan mitigasinya, bisa juga untuk pengiriman bantuan atau mungkin kebutuhan evakuasi selain kebutuhan ekonomi harian ya. Jadi kalau kita bicara transport harus jangka panjang ke arah sana. Jadi kalau Mas Haikal nanya, orang kayaknya nggak banyak. Mungkin nggak banyaknya itu bukan karena nggak kepengen, tapi karena nggak tahu, Mas. Itu kan kita nggak pernah ya. Iya, karena mohon maaf, kalau orang itu membayangkan ke Kepulauan Seribu saja harus mikir gimana caranya sampai Angke jam 5 pagi, itu orang akan mikir gitu loh. Mending dia bangun agak siang langsung ke tempat lain, mungkin langsung ke Bali, mungkin langsung ke Jogja, bahkan mungkin langsung ke luar negeri ya. Padahal kalau saya kemarin pengalaman ambil paket ke sana, harganya itu memang mahal gitu loh. Itu tuh seharga kalau saya mau ke luar kota. Mungkin ini juga yang jadi harus dipikirkan, gimana orang itu mudah dan terjangkau untuk sampai ke Kepulauan Seribu. Nggak harus murah ya, karena kalau murah itu turunkan kualitas. Jangan murah, tapi terjangkau. Kenapa terjangkau? Agar memang yang mau ke sana memang orang yang berniat ya mempersiapkan diri untuk ke liburan ke kepulauan. Karena bagaimanapun liburan ke kepulauan itu agak unik, karena orang memang harus mempersiapkan diri, dia harus tahu segala macam risikonya. Kita liburan itu juga harus paham risiko, bukan berarti lalu liburan harus serba aman. Enggak, harus paham risiko bahwa kita nyebrangi lautan, harus komit, harus tahu masalah keselamatan,
Jadi juga kalau orang berbicara biaya, itu harganya juga masuk akal, tidak mengorbankan keselamatan, tidak berisiko ke nyawa. Kalau kita ngelihat tadi orang sekedar penuh, sekedar banyak, itu dikejar untuk murah kemungkinan besar. Sedangkan dia tidak bisa membayar biaya operasional kalau harga tarifnya terlalu murah gitu loh. Jadi harus ada balance lah. Nah, kalau Kepulauan Seribu bisa ramai apa enggak? Saya bilang sih bisa ramai. Cuman tinggal memang niatnya mau bagaimana. Karena di sana itu bagus kok. Apalagi untuk kepulauan yang agak-agak posisinya lebih ke utara ya, yang lebih sepi lagi ya Pak Yusa ya. Lebih natural kan? Bagus sebenarnya. Cuman justru ke depannya pemerintah harus punya gambaran kapasitas, karena dia sifatnya pulau ya. Jadi dia punya limit kapasitas pelayanan, constraint untuk berapa turis. Adalah bagus ketika Kepulauan Seribu bisa mencapai batas constraint itu, tapi jangan lebih ya. Kalau kurang itu pasti terlalu sepi. Tapi kalau lebih rawannya infrastrukturnya nggak siap, betul. Nah, jadi nggak perlu dipaksa terlalu rame, tapi orang itu punya kemudahan untuk akses ke sana gitu loh. Dan kalau bicara angkutan laut itu sebenarnya sangat wajar kalau sifat keberangkatannya itu tidak sesering angkutan darat. Jadi mungkin tidak per 5 menit, tidak per 10 menit, tapi bisa jadi per 1 jam. Masih bisa diterima sebenarnya. Tapi dengan kapasitas yang besar ya Pak Yusa ya. Ya, kapasitasnya besar. Yang penting adalah handal gitu loh, handal dan keselamatan. Sebenarnya kalau pasti bisa berangkat, itu mudah diakses, orang pasti akan bisa. Itu jadi pilihan lah. Jadi ketika orang berlibur itu opsi ke Kepulauan Seribu itu masuk ke kepala lah, karena tanpa mereka harus extra effort mikir harus gini harus gitu. Itu hal-hal yang mungkin sepele tapi sepertinya nggak pernah dipikirkan secara serius gitu. Iya benar. Nambahin menarik banget loh nih. Kalau aku mungkin akan lihatnya dari dua sisi, aktivitas ekonomi yang ada di sana dulu. Tadi Pak Yusa sih nyebutinnya langsung pariwisata gitu ya. Bagus sih gitu, itu bagus. Tapi juga kita nggak boleh lupa aktivitas ekonomi yang menjadi struktur hariannya orang-orang yang sudah menetap di sana gitu ya. Ya mereka bisa dari pariwisata juga, tapi mungkin ada hal-hal yang lain. Jadi aktivitas ekonomi apa yang mendominasi di situ, itulah juga yang harus dipetakan. Tadi zonasi tadi ya, kayak Pak Yusa bilang di sisi utara mungkin bisa tuh buat pariwisata gitu ya. Di sisi yang lebih dekat ke daratan mungkin yang menjadi penyangga industri yang berkaitan dengan daratan, misalnya either perikanan gitu ya. Kalau saya nggak tahu ya, tapi itu sangat tergantung dari kondisi airnya juga di Laut Jawa. Maksudnya bagus nggak untuk konservasi sekaligus untuk industri kelautan lah ya. Ada misalnya rumput laut dan lain-lain. Nah itu yang perlu dilihat potensinya. Nah logistik menjadi bagian dari penyangga ekonomi yang sifatnya tadi harian masyarakat untuk hari-hari masyarakatnya. Nah yang terkait dengan pariwisata tadi itu juga harus dilihat sebagai secondary economic ya, activity ya, kan ada ekonomi dasar gitu ya untuk kebutuhan dia dasar. Nah ini ngomongin secondary. Perlu diingat bahwa yang namanya kita kalau rekreasi, kita willing kok untuk pay more, betul nggak? Yes, ya kan? Itu yang kerap orang lupa gitu loh. Jadi menurut saya sah-sah aja kok kalau angkutan yang sifatnya pariwisata itu dipisahkan dengan angkutan yang komuter, betul nggak? Benar. Ya. Bisa kok gitu loh, ya kan? Nah itu karena gini, sense of recreation-nya harusnya dibangun sejak dia berangkat, ya nggak? Ya kan? Iya. Gue pengen rekreasi, gue pengen pariwisata, gue pengen nikmati. Masa gue berjubel-jubelan sih sama orang-orang yang komuter gitu ya? Betul nggak? Benar Bu. Jadi value for money-nya waktu dia bayar semuanya untuk kegiatan pariwisata itu sudah dia dapatkan sejak dia berangkat. Akomodasinya itu yes. ya. Betul, jadi nggak ada yang ngomongnya delay dan lain-lain, terus akhirnya rencana liburan gue berantakan nih gara-gara pesawat gue delay misalnya gitu. Ya nggak? Gara-gara kapalku delay gitu kan, bener nggak?
Benar-benar. Ya, di luar cuaca yang sifatnya force major ya, tapi hal-hal yang lain harusnya tidak apa namanya, tidak menjadikan orang menjadi enggan untuk melakukan rekreasi ke sana. Tapi benar Pak Yusa bilang tadi, juga perlu diikat bagaimana membalanskan antara apa jualan pariwisatanya dengan infrastruktur yang terbangun. Kalau kita jual, apalagi ini kan rekreasinya rekreasi alam ya, betul nggak? Betul. alam dan Nah, sejarah. iya, Sekali jadi juga. jadi jadi konservasi itu sangat penting. Bagaimana kita mengcreate suatu keseimbangan antara kita mengkonserv, kemudian kita dapat penghasilan dari pariwisata. Nah, dengan penghasilan pariwisata tadi tetap bisa untuk mengkonserv ini. Bukan terus akhirnya yang terjadi sama saudara kita di Bali gitu loh. Jadi begitu banyak orang ke sana, nggak ada yang apa, kok nggak ada restraining gitu ya, tidak ditahan gitu ya, tidak dilakukan barrier-barrier apa langkah-langkah untuk membarrier itu, malah akhirnya jadinya yang rugi ya masyarakat yang tinggal di sana. Nah itu jangan sampai juga terjadi di kita gitu loh. Ini bagaimana membalanskan ini semua gitu. Nah, yang tadi kalau pariwisata memang akhirnya butuh kerjasama dengan pemerintah, dengan swasta. Nah, itu yang saya tadi mungkin Pak Yusa juga sudah sampaikan, perlu dipilih dan dipilah gitu ya, mana yang memang menjadi kewajiban tugas tanggung jawabnya pemerintah gitu ya untuk menghadirkan layanan, tapi di sisi lain juga ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa apa namanya dikerjasamakan dengan swasta. Nah, ini yang menurut saya masih, even pemerintah tuh masih suka nggak konsisten gitu. Jadi kadang-kadang nggak tahu tugasnya di mana, diserahin aja semuanya ke swasta. Padahal nggak ada swasta yang mau untuk apa namanya ya, nggak ada yang swasta yang mau karena memang satu bisnisnya belum terbukti, ya kan? Berarti ada resiko-resiko yang memang harus diterima. Jadi kalau udah bicara resiko, pasti swasta nggak akan mau. Gitu. Oke, itu dari saya. Makasih ya. Insightful banget. Bener-bener kayak memang kita juga mesti gitu ya Bu, apa terkaitnya mau dibawa ke arah pariwisata yang ya sebenarnya harus di strengthening juga dari sisi keselamatan dan akomodasinya itu ya, terutama. Ya. Bahkan kalau emang mau juga diambil sisi commute-nya juga ya, juga sebenarnya pemerintah hadir juga nih maunya gimana gitu ya, dan juga Iya. bisa kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya seperti swasta gitu ya. Nah, mungkin karena orang sana itu kan gak hanya untuk komit dan hiburan aja, berkomit dan liburan gitu. Benar tadi kata Bretno itu, antara commute dan emang buat gue bayar lebih untuk liburan tuh perlu dibedakan gitu. Jadi iya. Jadi orang tuh senang gitu pas kesananya gitu. Orang yang kesana juga senang, dan orang di sananya juga ya bahagia juga, berpemasukan gitu istilahnya. Betul. Mungkin sebelum ditutup nih Nok, ada hal-hal yang pamungkas lagi kan nih mau disampaikan? Oke. Mungkin apakah itu aja sih masa di Pulau Seribu? Gue yakin tuh pasti masih banyak banget gitu. Mungkin kita mungkin ya cuma 4 aja, dan mungkin masih banyak gitu masalah-masalah yang pengen kita bahas gitu. Ya mungkin calon tiket, mungkin juga keselamatan si kapalnya, mungkin juga dan sebagaimana macamnya lah, itu nggak bisa gue jelaskin di sini. Nah, memang masa Pulau Seribu itu ada masalah yang enggak seksi, enggak menjual, enggak underrated lah pokoknya, under semua lah gitu di mata orang-orang yang ngomong perluasan jalur sepeda lah, electric vehicle lah dan kawan-kawannya. Nggak, akhirnya lupa tuh kok ternyata kita tuh punya daerah yang bisa dibilang, bener kata Berto tadi tuh, dibilang tertinggal, tapi memang ini tuh masalahnya. Nah, sebagai penutup, aku mau nanya nih sama teman-teman sekalian, buat yang melihat edukasi ini dan mungkin mendengar ya, apakah kita itu sudah bisa memanusiakan teman-teman kita ke Pulau Seribu?
Apakah kita telah berlaku adil, terutama dari sisi transportasi kepada teman-teman teknologi Pulau Seribu? Dan juga apakah kita telah istilahnya memanusiakan teman-teman kita di Pulau Seribu gitu? Jangan selama ini kita berbicara mengenai tata kota Jakarta, urbanisme kota Jakarta mengkotakan manusia di Jakarta, tapi kita sendiri lupa memanusiakan teman-teman kita yang ada di Kepulauan Jakarta gitu. Jangan sampai ngelos ini. Kalau seperti itu jatuhnya kita kayak ya udahlah, Pulau Seribu apa sih gitu, mending ngurusin di apa yang di datanya aja lah gitu. Iya Kal. Ya sebenarnya itulah apa, punya concern yang tinggi juga karena memang wilayahnya gitu. Ya kalau jadi provinsi tersendiri mah ya beda cerita ya. Cuman ini masih provinsi DKI Jakarta atau provinsi daerah khusus Jakarta ke depannya ya. Dan ya katanya mau kota global ya. Ya inilah kita harus punya concern ke situ juga. Di saat ya tadi tuh dibilang kita bahas modernisasi, ya kita juga harus mikir yang di sisi kepulauan pun juga harus diajak, dirangkul bareng gitu. Bahkan ya kalau enak tirikan ya modern bareng aja ayo gitu. Dan ya itu benar dari insight-nya Pak Yusa dan juga Bu Retno ya. Makasih banyak nih, jujur sangat insightful. Dan itulah yang bisa diambil tuh bahwa ya mau arahnya kemana, menjadi peluang wisata, peluang ekonomi, peluang investasi ya bisa. Dan transport di sini menjadi penjembatannya lah, baik itu yang mau wisata, mengakomodasi orang wisata, mengakomodasi orang commute, bahkan mengakomodasi barang logistik gitu kan, kepada masyarakat di Pulau Seribu, karena di situ ada ya, banyak ada hal ekonomi di situ kan. Dan itu tuh ya sebenarnya mungkin yang kita nggak pernah mikir sampai situ, atau kita nggak kepikiran lah gitu. Itu sih mungkin ya. Ya, semua kedepannya baik-baik orang apa tuh teman-teman pejuang kota ini jangan sampai lupa lah sama Pulau Seribu. Bahwasanya Pulau Seribu ini masih bagian Jakarta. Jangan berbicara tentang integrasi tapi lupa teman-teman kita berjuang untuk mendapatkan hak integrasi itu di Pulau Seribu. Berjuang untuk melewati Laut Jawa yang susah ditebak untuk menikmati integrasi di Jakarta gitu. Tapi ya udahlah, island lah gitu. Force major ya udah pasti gitu. Benar-benar. Ya mungkin kita tutup ya Nok ya, episode kali ini yang sungguh-sungguh insightful ini. Ya, semoga di episode pertama yang sedikit out of the box mengangkat tema yang underrated ini menjadi pembuka buat teman-teman kita bahwa ini loh ada masalah Jakarta yang kita sampai lupa untuk dibahas. Jadi ya masalah yang mungkin kita lupa untuk dibahas ini kita jadikanlah jadi episode pertama agar orang-orang tidak lupa gitu bahwasanya kita ada masalah loh di Pulau Seribu seperti itu. Akhir kata, saya David Hendok Tambulon undur diri bersama Bapak Yusa dan Bu Retno dari MP Jakarta dan juga teman-teman transport sekalian. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih.